warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Insyaallah di hari ini, hari Senin, di hari pertama pekan ini, semoga teman-teman semuanya bisa mengawalinya dengan bahagia, dengan kondisi yang sehat semuanya ya, insyaallah ya. Ya. Insyaallah. Ya. Mari yuk kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, duduk rapi, kepala menunduk. Membar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Yang berikutnya ada doa mau belajar. Adakah yang membantu Ustazah pagi ini untuk memimpin teman-teman? Boleh raise hand-nya. Yang mau bantu? Hari Senin sepertinya masih pemanasan dulu ya. Ya, ada yang mau bantu Ustazah? Silakan bisa raise hand. Kalau enggak Ustazah akan tunjuk. Geleng-geleng kepala. Ya, oke, berarti saya tunjuk dulu ya. Oh, Mbak Safa. Oke, silakan Mbak Safa. Silakan. Doa mau belajar. Membaca doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa islami nabiyya wa rasulah. Ijidani warzuqani fahma. Amin. Oke. Sudah, terima kasih Mbak Safa dan teman-teman semuanya. Untuk doa berikutnya, adakah yang mau bantu memimpin teman-temannya? Doa mohon dilapangkan, silahkan. Aska, boleh silahkan Aska. Membaca doa mohon dilapangkan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih Mas Aska dan teman-teman. Mas Dafa mau bantu Ustazah untuk doa ke orang tua, silahkan Mas Dafa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih Mas Dafa. Masya Allah. Di doa yang ini adalah, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku. Ya Mas Sidki ya. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Masya Allah. Coba deh hitung berapa banyak sih kasih sayang yang orang tua kalian berikan kepada kalian. Ya, mulai dari waktu kecil bayi baru lahir ya. Udah nangis. Masya Allah. Saking walaupun setengah malam sekalipun ya, ayah ibu kalian senantiasa berjaga ketika teman-teman membutuhkan sesuatu ketika sejak kecil ya. Ketika buang air besar pun
nggak merasa jijik atau yang lainnya, malah dibersihkan dengan bersih ya insya Allah. Dan ada banyak hal lagi yang lain, bentuk kasih sayang orang tua kita kepada kita. Seperti misalnya kebutuhan pakaian kita, kebutuhan makan kita, kebutuhan teman-teman dengan alat bermainnya ya. Misal main apa, aku ingin gambar, nanti ada dibelikan oleh orang tua, disediakan oleh orang tua. Masya Allah. Dan banyak hal lagi yang lainnya. Misalnya ketika kita sakit contohnya, ya. Siapa yang pernah dijaga oleh orang tuanya ketika kita sakit? Oke, Aska. Masih dijagain ya, Masya Allah. Sengantuk-ngantuknya orang tua, secapek-capeknya orang tua ketika kita sedang sakit, kita senantiasa dijaga. Butuhnya apa, gitu kan? Mau maam apa? Mau ditawarin kan ya? Pengen maam apa sayang, Mbak Safa, Mas Reva, pengen maam apa biar cepat sembuh. Oke, silahkan Mas Dafa. Nah, insya Allah itu ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir doa kita bersama-sama ya. Doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kita berdoa agar hidup kita di dunia dan akhirat itu menjadi kehidupan yang baik ya, insya Allah. Oke teman-teman, untuk pekan hari ini kita akan belajar di ya kenapa sih sayang Soli? Ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Oh, belum ya. Oke, belum. Oke, teman-teman, untuk pekan ini mulai dari hari Jumat kemarin, nah, Ustazah sudah share terkait materi tema 3, subtema 3. Jadi pekan ini kita sudah masuk di subtema 3, sudah hampir di penghujung tema 3. Nah, nanti untuk penilaian di tema 3 teman-teman, ya, penilaiannya adalah 2, meliputi 2. 1 yang pengetahuan, berarti teman-teman akan mengerjakan soal. Kemudian yang kedua, keterampilannya nanti membuat kegiatan proyek ya, membuat miniatur boleh atau maket juga boleh, tapi yang berkaitan dengan rangkaian listrik ya. Jadi nanti akan ya nanti tidak waktunya bukan 1 minggu kalau kegiatan proyek insya Allah ya. Nanti saya akan berikan waktu yang memang cukup untuk teman-teman membuatkan. Untuk membuat tadi ya karena bentuknya proyek ya, bentuk produk ya. Nah, nanti teman-teman pastinya butuh waktu ya untuk mengerjakannya. Nah, nyicil satu persatu boleh. Boleh kalau misalnya mau coba searching di YouTube juga boleh ya. Aku pengen bikin apa ya? Mau bikin maket masjid misalnya, ada lampu-lampunya ya. Coba deh di masjid atau musola dekat rumah teman-teman ketika Ramadan contohnya. Nah, pasti ada banyak hiasan lampunya ya, diberi hiasan lampu biar meriah ya. Biar lebih semangat dalam Ramadannya. Nah, itu contohnya ketika rangkaian listrik juga di situ. Boleh. Atau misalnya ketika 17 Agustusan. Wah, ada enggak di sekitar lingkungan rumahnya yang dipasangi lampu warna-warni kelap-kelip? Ada enggak? Ada. Kampung. Oh iya, Kampung dipasang. Nah, itu contoh Kampung. boleh ya. Oke, insya Allah itu untuk yang saya sampaikan terkait penilaian di tema 3, karena ini sudah di subtema 3 ya. Nah, untuk yang hari ini kita akan fokus di pembahasan mengenai bahasa Indonesia ya, tentang teks. Jadi sekarang siapkan buku tema 3-nya, silakan. Nah, kalau sudah ditunjukkan ke Ustazah di on kamera, tunjukkan buku tema 3-nya. Oke, Mas Aska sudah siap, Mas Reva sudah siap, Mbak Safa sudah siap ya. Masya Allah. Mas Fahri juga sudah siap. Yang lainnya? Kalau enggak disiapkan bukunya bingung nih nanti buka halaman berapa. Mas Yesa, oke sudah. Mbak Atika siap. Mbak Naila sudah siap. Sip.
Oke. Mas Sidki jangan lupa disiapkan buku tematiknya ya. Mas Hilmi sudah siap nih. Masya Allah. Mas Naufal juga siap. Sip. Oke. Yang lainnya sudah tunggu ya, karena kita akan membuka halaman tertentu di buku tema. Mas Dava, oke, sudah siap. Sudah kembali, Masya Allah. Sudah siap belajar. Mbak Ulia juga sudah siap. Sip. Mas Jafar, oke, betul Mas Jafar. Oke, terima kasih sudah ambil raise hand-nya. Mbak Sativa juga sudah siap. Oke, hampir semuanya sudah siap, ye. Nah, sekarang teman-teman bisa mulai membuka di halaman 130. Ya, halaman 130. Sudah ketemu? Ada teks eksplanasi tentang rangkaian lampu di kelasku. Nah, silahkan Ustazah akan berikan teman-teman waktu untuk membaca. Bacaan itu karena pendek, lumayan pendek nih, cuma hanya 3 paragraf. Silahkan Ustazah akan hitung sampai 5 ya. Silahkan bisa dibaca, dibuka halaman 130 nih, 130. Oke. Silahkan dibaca, Ustazah hitung 1 sampai 5 ya. Dibaca aja dulu, dibaca. Oke, ini tentang rangkaian listrik. 1, 2, oke. Terima kasih Mas Alfa sudah ya. Oke. 3, 4, oke, bagi yang sudah bisa menuliskan nama dan bangun paginya hari ini dan juga perasaan kalian pagi hari ini bagaimana? Bahagia, sedih, atau sedang suntuk, bosan, kedinginan? Oh, boleh. Oke, Masya Allah, sip. Kuliah jam 5, Fahri jam 5, Masya Allah. Adif, Masya Allah Mas Adif, sip, jam 4 ya Mas Adif ya. Mas Ailen jam 5, Naila. Oh Mas Dafa setengah 4, bangun gasik ya hari ini, Masya Allah. Oke, Mas Aska, Mbak Naira. Mas Adif, enggak tidur lagi ya Mas Adif ya? Coba bangun jam 4 ya. Melakukan aktivitas yang lainnya. Teman-teman yang lain juga sama ya, Masya Allah. Dan 5. Oke, sambil nunggu menuliskan nama dan bangun paginya pada hari ini, teman-teman, kita bahas ya di teks halaman 130 ini. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan di bagian rangkaian ini, nah, teksnya ada tentang rangkaian listriknya. Menurut kalian, nah, ini rangkaian listriknya jenis apa ini, teman-teman? Seri?
Paralel, campuran. Nah, yuk, siapa yang tahu? Ini jenis rangkaian apa ya kalau yang digambar? Ah, betul Mas Adif, campuran. Kenapa ya kok campuran? Karena ada paralel dan seri. Ada paralel dan seri dalam satu rangkaian. Sudah dijelaskan di bagian teks ya. Oke, kita sekarang masuk di pembahasan teksnya. Nah, coba sebutkan, adakah kata tidak baku dalam teks ini? Kata yang tidak baku artinya yang tidak formal, jadi dikatakan tidak formal. Yang mana yuk? Ada yang tahu? Silahkan boleh disampaikan. Adakah? Oke, betul Mas Ailen, Mas Adif. Dipakai. Perhatikan kalimat pertama, paragraf pertama ya. Dipakai. Seharusnya apa ya kalau kata bakunya ya? Dipakai. Oke, dipakai. Oh, sekira salah tulis. Nah, pakai, dipakai. Oke, adakah lagi kata yang lain, kata tidak bakunya dalam teks ini? Selain dipakai, lihat di kalimat kedua. Buat. Di kalimat keberapa Mas Adif yang ada kata buatnya? Coba Mas Aska, Mas Adif kok beritahu Ustazah dan teman-teman. Kata buat di kalimat keberapakah itu? Dan paragraf keberapa? 1. Paragraf 1. Yang ini ya. Mengakomodir arus energi buat penerangan ye. Oh, aku yang pertama kali jawab buat. Oh, yang kalimat pertama juga iya, dipakai buat. Nah, seharusnya apa kalau kalimat bakunya? Untuk. Sehingga di kalimat pertama termasuk kalimat yang tidak efektif karena menggunakan kalimat tidak baku. Malah dua kata ya. Ada dipakai sama buat. Nah, dipakai untuk penerangan. Begitu pula perhatikan di kalimat ketiga paragraf pertama. Yang pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan. Nah, tadi buat ya. Kata buat itu bisa menjadi kata tidak efektif ketika artinya adalah untuk. Nah, kecuali begini, buat itu bisa jadi kata baku. Contohnya apa ya? Buat makan. Membuat. Tapi kalau teman-teman saya buat makanan, saya buat makanan artinya apa ya? Ada dua arti. Nah, kalau dengan kalimat tadi saya buat makanan itu berarti masih menggunakan kata tidak baku, ya. Tapi kalau sudah saya membuat makanan, nah ini menjadi kata baku membuatnya. Oke. Nah, coba perhatikan di kalimat kedua, siapa yang bisa menemukan kata tidak baku di situ? Di paragraf pertama. Betul Mbak Naila, banget. Siapa yang mengucapkan banget? Mas Aska juga betul. Sangat Mas Yesa, ya. Kalau kata bakunya apa? Kalau misal kita mau ganti nih, biar jadi baku, bisa di kalimat efektif. Rangkaian seri, sering, sekali, sering sekali. Oke. Sering sekali, atau boleh dengan kata yang lain? Sangat sering, betul Mbak Vanessa. Nah, rangkaian seri sangat sering
kita lihat, atau boleh seperti Mas Aska usulannya, rangkaian seri sering sekali kita lihat. Nah, sekali di sini bukan berarti cuma satu kali ya, Mas Aska ya. Nah, artinya sama artinya dengan sangat sering. Gitu. Adakah lagi di kalimat-kalimat yang lain yang mengandung kata tidak baku? Boleh kita saling berbagi, memberitahu. Sudah semua kah? Sepertinya sudah ya. Kalau sudah ada yang kelewat bisa disampaikan ya. Kata tidak bakunya. Oke, kita coba bergeser di, nah ini tadi di halaman berikutnya teman-teman bisa menuliskan nih tadi yang sudah kita bahas bersama ya. Ada kosakata non baku itu berarti kosakata tidak baku. Tadi menemukan apa kalimat kata apa tadi? Ada dipakai, buat, kemudian apa tadi? Ya. Banget. Itu dikerjain, Us. Hah? Itu dikerjakan. Tadi kita sudah bahas ya. Silakan dituliskan tadi yang sudah kita diskusikan bersama. Kemudian, nah, kita masuk tentang teks eksplanasi. Topik masalahnya kita bisa perhatikan paragraf pertama. Nah, coba kita cek paragraf pertama. Ya, ada topik masalahnya apa ya di paragraf pertama? Aku pengen beli apa? Silakan bisa disampaikan yang sudah menemukan topik masalah. Berarti apa yang akan dibahas dalam satu teks eksplanasi tersebut? Ada yang sudah menemukan topik masalahnya? Apa yang akan dibahas dalam teks tersebut? Belok. Ya. Pintu. Ya. Belum ketemu topik masalahnya? Oke, Mbak Atika menyampaikan tentang rangkaian listrik campuran. Ya, betul. Topik masalahnya adalah mengenai membahas tentang rangkaian listrik campuran. Oke, kemudian yang kedua, penjelasan di paragraf kedua, paragraf 4 ya. Oke, penjelasan. Oke, Mas Yesa. Sebentar lagi ya. Nah, ini kita sudah cukupkan. Nah, penjelasannya apa di paragraf kedua? Perhatikan. Yaitu mengenai perjalanan atau penyaluran arus listrik pada rangkaian listrik campuran. Dan kalau yang mengenai kesimpulannya, teman-teman bisa melihat di paragraf ketiga. Apa ya simpulannya di teks ini? Perhatikan di paragraf ketiga. Ya, rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat. Nah, ini ada di kalimat terakhir nih, ada kalimat tidak efektifnya. Kita hanya perlu untuk dapat. Double hanya perlu untuk dapat. Nah, kalau mau dibuat kalimat efektif adalah kita hanya perlu menyalakan lampu sesuai kebutuhan ya. Belum ketemu nih simpulannya. Masya Allah.
Yo, siapa yang bisa menyebutkan simpulannya? Oke, Mas Faras, silakan. Urusan paralel akan sangat menghemat biaya listrik. Oke, perlunya penghematan biaya listrik ya, salah satunya dengan rangkaian paralel. Oke, sip. Nah, untuk yang berikutnya teman-teman, ini apa ya? Oke. Hah? Enggak. Sudah carikan dulu. Untuk yang nanti di Google Classroom, saya akan carikan teks yang lain untuk teman-teman bisa mengerjakan. Saya carikan dulu. Mana ya tadi ya? Saya stop sharing dulu. Ya, sebentar ya. Sudah menuliskan nama dan bangun paginya hari ini? Sudah semuanya? Sudah, oke, bagus. Oke, teman-teman coba di sini di atas ya. Mana teksnya ya? Saya nyari tadi kok hilang lagi. Oke, nanti yang untuk yang di Google Classroom, Ustazah akan sampaikan di Google Classroom ya, perhatikan petunjuknya. Saya akan minta teman-teman menuliskan. Nah, ini di halaman 98 ada teksnya ya. Saya share dulu. Yep. Oke, 98 Ya. tentang Charles. Ya. Oke, ini tentang Charles. Kemudian, oke, bukan kap bagi, bab bagi, pakai IP ya, Mas Faras ya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman menjawab pertanyaan di halaman 99, 98 bacaannya. Menjawab pertanyaan di halaman 99, mohon maaf, dan 100. Jadi ada beberapa pertanyaan nih. 99 dan 100 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pertanyaan mengenai komputer dan penemunya. Oke, sudah jelas teman-teman? Jelas. Oke. Bisa langsung dituliskan buku tematiknya. Ya. Atau kemudian mau diketik pakai kolom komentar di Google Classroom sangat boleh juga ya. Boleh difotokan atau kemudian ditulis ketik juga boleh. Langsung di Google Classroom ya. Gitu insya Allah untuk yang pembelajaran hari ini. Nah, untuk informasi nanti siang berarti dengan PABP ya, jangan lupa. 11:30 atau mungkin nanti kalau ada informasi lanjutan dari Ustadz Ibad, mungkin mau dikasihkan sebelum 11:30 berarti teman-teman siap. Oke. Kemudian di besok teman-teman masuk ke belajar di sekolah ya. Memakai seragam apa? Merah putih. Oke, merah putih, putih merah ya. Insya Allah. Begitu. Kemudian Ustazah sampaikan untuk yang besok, pesan untuk yang besok hari. Tidak perlu membawa handphone ya ke sekolah ya. Di SD ya sayang ya. Nah, lokasinya di kampus 1 atau di SD untuk yang besok. Memakai seragam
putih merah. Kemudian tidak perlu membawa handphone. Betul, besok ya, besok Selasa. Besok Selasa di SD sayang. Oke. Sebelum dipindah lagi. Kalau sudah semua kelas masuk untuk PTMT, berarti kita kelas 5 dan 6 nanti pindahnya ke SMP. Tapi sebelum semuanya masuk, kita berada di kampus 1 ya, di SD. Kemudian nggak perlu bawa HP ya. Nggak perlu bawa HP ketika ke sekolah. Ustazah akan sampaikan ketika pembelajarannya sudah selesai, ayah, ibu. Begitu. Kemudian teman-teman, kalian bisa mulai masuk pukul 7.30. Ya, pukul 7.30. Berarti setengah jam ngapain Ustazah? Nah, 7.30 sampai dengan pukul 8. Bisa berangkat dari 7.30 ya. Oh, belum beli lagi. Oke, untuk sementara ini bisa gunakan ya mungkin baju atau roknya atau celananya yang mirip-mirip dulu deh, enggak apa-apa. Nanti kasih tahu Ustazah ya siapa yang seragam putih merahnya belum siap untuk dipakai. Nah, sambil menunggu silakan teman-teman bisa mempersiapkan seragamnya ya. Karena ketika masuk ke sekolah berarti pakai seragamnya. Terutama yang di SD. Nah, karena teman-teman yang kelas 6 mulai di pekan kemarin hari Kamis sudah resmi untuk masuk PTMT-nya. Sudah diperbolehkan ya. Gitu. Tadi sudah mana? Nah, 7.30 teman-teman sudah bisa berangkat ke sekolah untuk sambil pembelajarannya mulainya di pukul 8 ya. Kita sekolahnya pembelajarannya mulai 8. Namun teman-teman selama setengah jam sebelumnya bisa memanfaatkan, mengoptimalkan untuk setoran qiraatinya. Oke. Dengan guru Quran. Setoran langsung dengan guru Quran mulai dari 7.30 sampai dengan pukul 8. Oh, yang ini. Oke, Mbak Safa, ini halaman 100 ya. Bacaannya ada di halaman 98. Oke. Gitu nggih. Teman-teman bisa mulai berangkatnya, mulai ke sekolahnya 7.30 sampai dengan 8 nanti itu teman-teman datang ke sekolah bisa langsung kemudian setoran qiraati. Ya. Jam 8 baru kita mulai pembelajarannya sampai dengan pukul 10. Oke, sampai sini jelas? Kalau belum silakan ada yang ditanyakan silakan. Jelas, Sus. Sudah? Allah. Oke, yang hadir di sini nanti bisa disampaikan ke orang tuanya 7.30 teman-teman besok sudah bisa ke sekolah untuk setoran qiraati, baru kemudian pembelajaran mulai pukul 8. Nah, Ustaz, yang tahfidznya gimana? Berarti setelah pembelajaran jam 10-nya dan secara daring. Nah, kalau misalnya Ustazah aku pagi nggak bisa setoran qiraati karena berangkatnya ke sekolahnya mepet jam 8 sudah mulai pembelajaran. Berarti qiraati dan tahfidznya secara daring. Gitu ya, insya Allah ya. Oke, Mas Reva, teman-teman. Yang lainnya. Ini sudah 8.41. Kita cukupkan dulu untuk pembelajaran dan informasinya. Baik untuk yang hari ini maupun untuk yang esok hari. Tetap semangat, jangan lupa di qiraati dan tahfidznya tetap dioptimalkan. Oke, kita berfoto bersama dulu ya. Silahkan bisa di on kamera. Boleh sambil nunggu teman-teman, tapi kan rambutnya, jilbabnya, ya. Oke. Mungkin bisa latihan senyumnya dulu, tahan. Jangan terlalu ke kanan atau ke kiri ya. Oke, sambil Ustazah siapkan dulu untuk screenshot-nya. Oke, ini baru kelihatan Arijan semua nih di Ustazah.
Siap ya? Ustazah akan hitung. Oke, ini Ustazah off-kan dulu chatnya. Minta tolong tidak untuk raise hand. Nanti ketutupan. Di tempat Ustazah nanti ketutupan ini. Siap ya? Sudah hitung. And hitungan ketiga. 1, 2. Senyum paling manis dan paling membahagiakan untuk orang lain dan sekitar kita. Dan 3. Oke. Insyaallah ini. Udah. Yeah. Adakah yang belum masuk Google Classroom yang terbaru? Sudah. Sudah ya, sudah semua ya. Kalau yang akun belajar sudah pakai akun belajar atau ada yang belum? Belum. Belum dapat. Dari kelas 5 ya dapatnya ya. Coba nanti dicek lagi. Dulu mungkin Ustazah Rafika sudah men-sharekan ke orang tua teman-teman. Kalau memang belum ataupun terlewat bisa jadi Ustazah nggih. Dalam. Oke. Yuk kita tutup kegiatan kita pagi hari ini. Nanti teman-teman dilanjutkan kelas Al-Qur'an, kemudian tema yang Ustazah yang halaman itu dikerjakan. dan langsung kemudian PABP di menjelang siang hari ya. Oke, yuk kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Oke, biar Oma. Nah, itu udah baca hamdalahnya. Hitungan ketiga, alhamdulillah sama